Halo, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke, saya pikir jaringan saya sudah hilang gitu. Oke, ada nggak yang bisa kasih contoh? Atau ada nggak yang pernah ikut-ikut sama dosen gitu, bantu-bantu dosen untuk penelitian? Ada nggak? Belum ada, sejauh ini belum ada atau udah? Belum ada, Pak. Belum ada ya, mungkin nanti ke depan bakalan banyak ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Oke, ini tadi penjelasan ya tentang metode atau pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama tadi biografi ya, atau narasi. Jadi penelitian biografi itu adalah studi tentang individu dan pengalaman yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip ya. Kemudian tujuannya apa? Yaitu untuk mengungkap turning point momen atau epifani, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang tersebut. Kemudian penelitian ini, kemudian peneliti dapat menginterpretasikan subjek seperti subjek tersebut memposisikan dirinya juga sebagai subjek dalam penelitian tersebut. Ya. Kemudian kita bisa lihat ciri dan jenis biografi ya dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, struktur biografi terdiri dari bagian orientasi, peristiwa, dan masalah, serta bagian dari reorientasi. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berisi informasi fakta tentang tokoh tertentu yang disajikan dalam bentuk cerita ataupun narasi ya. Kemudian yang ketiga yaitu isinya berdasarkan pengalaman atau kisah hidup seseorang yang diceritakan dalam teks biografi tersebut. Ya, jadi yang diceritakan dalam penelitian biografi itu adalah memang benar-benar fakta yang memang dialami oleh tokoh yang kita jadikan sebagai bahan untuk penelitian atau informan. Jadi umumnya pembuatan biografi hanya untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi kehidupan bagi orang banyak. Jadi biografi juga bisa berbentuk tulisan singkat dalam satu artikel pendek, namun bisa juga dalam bentuk buku atau lebih dari satu buku. Ya. Kemudian untuk fenomenologi, yaitu sebuah pendekatan filosofi yang menyelidiki pengalaman manusia. Ya. Kemudian fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis ya, sistematis, kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka ya, atau prasangka ini seperti asumsi gitu ya kan. Kemudian tidak dogmatis ya. Kemudian penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep ya, atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu ya. Kemudian penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena ya. Oke. Jadi studi fenomenologi ini dapat menjawab tentang dapat mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena.
Pada dasarnya ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan textual description, yaitu apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena, kemudian apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, kemudian hal yang terjadi secara empiris. Kemudian yang kedua yaitu structural description, yaitu bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana perasaan-perasaannya, ya, apa yang dialaminya, ya. Kemudian deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut misalnya pendapat, penilaian, perasaan-perasaan, harapan-harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalaman itu. Dengan demikian, pertanyaan peneliti dalam studi fenomenologi mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti apa pengalaman subjek tentang suatu fenomena peristiwa, ya. Kemudian apa perasaannya tentang pengalaman tersebut, ya. Misalnya seperti contoh yang saya sampaikan tadi, bagaimana perasaannya setelah menjadi PSK? Ada nggak yang menjanggal gitu ya kan? Atau seperti apakah kehidupan setelah menjadi seorang PSK gitu? Kemudian apa makna yang diperoleh gitu ya? Paham ya? Sudah banyak tadi saya jelaskan tentang fenomenologi sama naratif atau biografi. Oke. Nanti bahannya saya bagikan, kemudian nanti juga ada bahan bacaan lainnya, nanti mungkin untuk dibaca-baca ya, supaya lebih paham. Kemudian untuk karakteristik fenomenologi ini, yaitu yang pertama bisa berupa deskripsi, kemudian yang kedua reduksi, ya, sebagai suatu proses di mana asumsi dan prasangka tadi tentang fenomena ditunda dalam breaking untuk memastikan bahwa prasangka atau asumsi tersebut tidak mencemari deskripsi hasil pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai the things themselves. Ya. Kemudian esensi, yang kedua, yang ketiga itu esensi, yaitu makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu sebagaimana adanya. Kemudian yang keempat yaitu intensionalitas, ya, yaitu mengacu sebagai korelasi atau hubungan ya antara noema dan noesis yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Ya, ini itu adalah nanti kita bedakan kalau misalnya kita terlibat dalam penelitian tersebut. Ya. Nanti untuk bahan lebih jelasnya nanti saya bagikan ya, karena kita tidak cukup waktu, jadi saya singkat. Ya. Mohon maaf, saya baru lihat chat. Ternyata Pak Yoga sudah bergabung di Zoom ya. Ya, mohon maaf Pak. Ya Pak, mohon maaf sudah. Pak Dirman, mohon maaf sekali ini tadi saya masih sholat maghrib dulu. Jadi baru bergabung. Nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Lanjut aja dulu. Ya Pak, kami sudah duluan tadi ya. Nggak apa-apa, aman Pak. Iya baik, terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Oke, sampai di sini ada nggak pertanyaan? Oke, tadi sudah kita jelaskan juga tentang grounding teori ya. Sekali lagi saya jelaskan ya, yaitu pendekatan grounding teori adalah metode riset kualitatif yang menggunakan satu kumpulan prosedur sistematis untuk mengembangkan grounding teori induktif yang diturunkan tentang sebuah fenomena ya. Jadi ini sebenarnya saling berhubungan ya.
metode-metode pendekatan ini. Ya. Jadi nanti tergantung penelitian kita seperti apa, di mana kita gunakan misalnya fenomenologi, kapan kita menggunakan naratif, kapan kita menggunakan studi kasus dan sebagainya. Ya. Kemudian tujuan utama dari grounded teori ini adalah untuk memperluas penjelasan tentang fenomena dengan mengidentifikasi elemen kunci dan fenomena itu, dan kemudian mengkategorikan hubungan dari elemen-elemen dengan konteks dan proses percobaan. Ya, ada beberapa prosedur penelitian dalam pendekatan grounded teori. Yang pertama yaitu kita harus memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti cocok untuk dikaji, ya. Kemudian cocok untuk diteliti, diselesaikan dengan menggunakan grounded teori. Kemudian yang kedua yaitu kita menentukan partisipan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian pertanyaan penelitian haruslah difokuskan pada pertanyaan untuk memperoleh pemahaman terhadap bagaimana partisipan mengalami dan menjalani suatu proses tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan data penelitian melalui kegiatan wawancara. Kemudian yang keempat itu melakukan analisis data, bahwa ada 3 tahap analisis data, yaitu mulai dari open voting, kemudian partial voting, dan selective voting. Ya. Ini ada 4 ya, ada 4 prosedur untuk penelitian grounded teori. Kemudian berikutnya adalah etnografi. Ya, yaitu uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Kemudian peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Ya. Kemudian etnografi itu juga merupakan sebuah proses, ya, sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, ya. Misalnya peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau memulai wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, ya, kalau misalnya kita mau melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografi itu, terlebih dahulu kita harus melakukan pendekatan dulu, gitu ya. Kita harus mengikuti melakukan sosial lah, gitu. Harus mengenal terlebih dahulu kelompok yang akan kita teliti tersebut. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Kemudian peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Kemudian langkah-langkah dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografi, yaitu pertama yaitu pemilihan proyek etnografi. Di sini kita bisa tentukan apa yang mau kita teliti, ya. Judulnya seperti apa, ya. Kemudian pengajuan pertanyaan seperti apa, bagaimana cara kita melakukan pengajuan pertanyaan untuk informan kita, ya. Kemudian setelah itu barulah kita melakukan pengumpulan data. Data tadi seperti apa? Seperti kita misalnya melakukan wawancara mendalam, ya. Siapa yang kita wawancara? Yang kita wawancara itu adalah informan, ya, informan yang memang benar-benar kita anggap dapat menjawab pertanyaan yang kita sampaikan, ya. Jadi kalau misalnya untuk penelitian kualitatif ini, informan atau subjek penelitian kita atau yang mau kita teliti harus memang benar-benar orang yang memang benar-benar memahami tentang topik yang akan kita bahas atau yang akan kita teliti.
Ya. Sampai di sini paham? Ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh disampaikan atau boleh ditanyakan. Ya, silahkan bertanya. Ini kebetulan mau ada beberapa yang mau turun ke desa, Pak Dirman, jadi mungkin bisa dikasih pembekalan. Teman-teman, apa yang masih belum on cam mungkin bisa on cam ya, dan bisa istilahnya mengajukan pertanyaan. Ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, berarti untuk pengumpulan data sudah paham ya? Bagaimana cara kita melakukan pengumpulan data di lapangan. Ya, mungkin nanti saya tampilkan nanti bagaimana cara-cara pengumpulan data ya. Oke, jadi langkah-langkah untuk penelitian etnografi ini, yang pertama tadi saya sampaikan, pemilihan proyek etnografi, kemudian pengajuan pertanyaan, baru kita melakukan pengumpulan data. Nah, setelah data terkumpul, dilakukan perekaman data. Baru kemudian dianalisis data tersebut. Setelah dianalisis, maka yang terakhir kita lakukan adalah penulisan laporan. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya untuk studi kasus atau case study. Case study atau sering disebut studi kasus adalah suatu inquiry empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. Bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks yang tampak dengan tegas dan di mana multisumber bukti yang dimanfaatkan ya. Kemudian ini ada menurut Faisal studi kasus merupakan penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif. Kemudian secara mendalam, mendetail, dan komprehensif. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwasanya kalau misalnya kita mau melakukan penelitian kasus ini, banyak yang perlu kita gali informasi-informasi dari si informan tersebut ya. Nah, contohnya tadi seperti saya PSK tadi ya, PSK tadi. Kalau misalnya kita mau melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus, ya kita harus menggali informasi dari si informan tersebut gitu ya kan. Kita harus menanyakan kenapa dia menjadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia sudah pernah meninggalkan pekerjaan itu, kenapa dia balik lagi, kenapa dia kembali lagi menjadi PSK gitu, apa yang menyebabkannya, apa saja yang menyebabkan dia bisa melakukan hal tersebut atau terjerumus gitu ya. Contohnya dia sudah pernah meninggalkan pekerjaan tersebut kemudian kembali lagi, ya kita harus cari tahu kenapa. Ya, disinilah kita melakukan wawancara mendalam ya. Banyak yang perlu kita pertanyakan gitu ya kan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bagus gitu atau lebih sempurna. Kemudian ini ya langkah-langkahnya sama tadi ya, seperti pemilihan kasus. Pertama ya pemilihan kasus, kemudian pengumpulan data. Kemudian yang ketiga yaitu kita perbaikan, baru yang keempat adalah penulisan laporan. Mungkin bisa saya tampilkan ya, ini
Nanti saya bagikan bahannya. Ini sudah nampak ya yang PDF? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya, nampak ya? Nah, ini tadi ya langkah-langkah untuk ini nampak ya atau terlalu kecil? Kalau di komputer sih nampak, Pak. Nampak ya? Oke, yang pertama tadi yaitu kita melakukan pemilihan kasus ya. Dalam langkah ini ya diawali dengan pemilihan kasus ya. Dilakukan dengan tujuan dan bukan secara rambang gitu ya. Kemudian kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan sasaran teliti misalnya orangnya siapa, lingkungannya di mana, programnya apa, prosesnya seperti apa, dan masyarakat atau unit sosial yang mana gitu ya. Kemudian langkah yang kedua itu pengumpulan data ya. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu tapi yang lebih sering dipakai dalam penelitian dengan studi kasus adalah seperti observasi. Kita melakukan pengamatan ya terhadap apa yang mau kita teliti. Kemudian berupa wawancara dan analisis dokumentasi ya. Bisa nggak kita melakukan misalnya nih, ini ada satu foto contohnya tentang dokumentasi. Bisa nggak kita teliti itu? Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa kan? Nah, jadi banyak cara yang bisa digunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama tadi seperti observasi ya atau pengamatan langsung dilakukan oleh si peneliti. Misalnya si Stephen melakukan penelitian. Ya Stephen harusnya si Stephen langsung yang melakukan observasi atau pengamatan. Kemudian melakukan wawancara, kemudian analisis dokumentasi. Contohnya tadi kalau misalnya ada gambar atau entah apa dokumentasi yang ada yang berkaitan dengan topik yang mau kita teliti itu, maka kumpulkan aja untuk sebagai bahan untuk untuk mendukung penelitian tersebut ya. Kemudian ini ada perbaikan ya. Jadi walaupun sudah terkumpul semua datanya dalam pendekatan studi kasus, baiknya itu dilakukan penyempurnaan atau penguatan. Penguatan apa? Penguatan data baru terhadap kategori yang telah ditemukan ya contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita penulisan untuk laporan ya. Ya, laporan ditulis secara komunikatif, kemudian mudah dibaca dan mudah digambarkan atau mudah dideskripsikan. Ya. Sampai di sini paham? Paham nggak? Paham, Pak. Ya. Paham? Paham, Pak. Dan slide terakhir, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Adik-adik semua, ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Stephen, Pak. Oh, Stephen, silakan. Untuk penelitian kualitatif ini,
Ya, Bapak kan berarti Bapak sudah sering melakukan penelitian kualitatif nih Pak ya. Ya, Kira-kira dari pengalaman Bapak, apa sih bagian yang tahapan tersulit dalam saat melakukan penelitian kualitatif ini? Dan biasanya yang ditanyakan para mahasiswa saat melakukan penelitian kualitatif ini sendiri, dan kira-kira solusi atau bagaimana sih cara mengatasinya Pak? Itu aja. Terima kasih Pak. baik. Terima kasih Stephen. Jadi pertanyaannya apa ya yang sulit gitu ya dalam apa kesulitan yang kita temukan dalam melakukan penelitian kualitatif ya. Jadi mungkin saya sudah melakukan beberapa kali penelitian tentang yang berhubungan sama metode penelitian kualitatif, tapi ini saya melakukan penelitian di bidang kesehatan ya. Nah, karena basic saya kan kesehatan, jadi mungkin lebih banyak melakukan penelitian terhadap masalah-masalah kesehatan. Jadi yang sering kita temukan yang sulit kita rasa sebagai peneliti ya, kita sulit untuk mendapatkan, misalnya nih kita punya informan gitu kan, misalnya di dalam penelitian kita itu kita membutuhkan informasi data lah gitu ya kan, narasumber lah gitu kan, yang mau kita teliti, misalnya kita ada sebanyak 5 orang atau 7 orang contohnya gitu ya. Dia kalau misalnya penelitian kualitatif itu tidak mesti harus banyak informannya. 5 orang pun cukup. Ya. 3 orang pun bahkan kalau misalnya memang benar-benar menguasai tentang topik yang kita teliti itu bisa. Ya. Beda halnya kalau misalnya dia kuantitatif ya. Kuantitatif misalnya minimal 30 atau 50 orang kan gitu ya. Nah, jadi yang sering kita temukan, kesulitan yang sering kita temukan yaitu contoh nih, saya mau melihat evaluasi pelaksanaan program. Itulah yang sering kami ya kalau di bagian kesehatan. Kita mau melihat evaluasi pelaksanaan program TB paru contohnya, tuberkulosis ya, kejadian TB paru, TBC gitu, di wilayah kerja dinas kesehatan di Serdang contohnya. Nah, kemudian kita sudah memilih nih informan gitu kan, informan misalnya kepala dinas atau pemegang program contohnya gitu kan. Yang sering kita hadapi, kita sering mendapatkan data-data yang kan nggak mungkin ya kalau misalnya jarang lah informan yang jujur. Kalau saya contoh ya di masalah kami ini, di masalah saya ini, saya mau melihat evaluasi pelaksanaan program gitu kan. Informan yang saya dapat, yang menjadi narasumber saya ini itu susah untuk menyampaikan informasi yang memang benar-benar ya kan, karena satu dia takut kalau misalnya kerahasiaan di instansi tersebut jelek gitu ya kan. Jadi yang tidak ada pun mau diada-adakannya gitu kan. Nah, yang harusnya tidak terlaksana dibilangnya terlaksana. Itu yang kita dapatkan nanti. Ya. Tapi kalau misalnya case Stephen melakukan penelitian misalnya di desa, ya kan, misalnya mau melihat budaya-budayanya seperti apa gitu kan. Saya rasa kalau masyarakat itu lebih terbuka karena memang nggak ada, misalnya nggak ada efek yang begitu gitu ya, karena yang besar gitu kalau misalnya dia jujur, saya dia jawab tentang kebudayaan di sana gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara untuk mengatasinya tadi ya, kalau misalnya ada masalah tersebut, ya cara mengatasinya ya kita memang harus benar-benar mencari informan yang bisa memberikan kita informasi yang lebih jelas ya. Ya itu tadi kita melakukan pendekatan apa yang kita gunakan ya. Kemudian kalau bisa
ya misalnya contohnya Stephen melakukan penelitian di desa, ya Stephen melakukan penelitian, jangan misalnya ini berangkat dari kota ke desa sekarang langsung dilakukan penelitian, itu kurang apa ya, kurang efektif sih kalau menurut saya. Tapi gimana baiknya kalau bisa ya berbaur dulu sama masyarakatnya, kan gitu kan. Misalnya entah 1 minggu atau beberapa minggu di sana, saya kenali dulu tempat penelitian, kenali dulu bagaimana kebudayaan di situ, kenali dulu bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, jadi dengan itu sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat, maka informasi yang kita butuhkan itu akan gampang untuk kita dapatkan. Nah, mungkin seperti itu, Stephen. Ada, mana tahu ada yang mau ditambahkan dari kawan-kawan lain? Ada enggak? Ada? Mungkin ada dari Fadia? Ada yang mau ditambahkan? Tes, halo. Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya ingin nanya aja sih Pak, bagaimana kalau misalkan saya ini kan rencananya besok akan melakukan penelitian nih. Bukan besok, sekitar minggu depan karena surat kami belum keluar sama sekali dari pihak sana. Ya. Terus gimana caranya ketika kami, yang lain kan teman-teman itu ngambilnya di sebuah desa. Itu kayak mana? Teman-teman yang lain kan ngambilnya itu di sebuah desa Pak. Sedangkan kelompok saya itu kami ngambil di sekitar di bawah instansi lah, istilahnya seperti itu. Ya. Gimana caranya kalau misalkan kita mendekat langsung ke, lebih baik ya ke orang yang langsung gerak di bawahannya mereka atau langsung ke orang-orang yang tingginya di situ Pak? Oke, jadi pertanyaannya siapa sih yang harus kita dekati gitu ya kan? Kalau boleh tahu di mana penelitiannya? Di tempat pembuangan akhir Pak, di bawah DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Oh, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya si Fadia melakukan pendekatan kepada staf, tapi karena kan biasanya sih ini pengalaman saya ya, saya di Dinas Kesehatan ya, saya seorang staf gitu ya kan, saya seorang staf. Jadi kebanyakan pekerjaan itu memang dilakukan oleh staf ya enggak? Ya kan? Karena misalnya ini dalam sebuah instansi, misalnya di lingkungan hidup, di Dinas Lingkungan Hidup ya, itu kan ada kepala dinas ya kan, kepala dinas kan strukturnya kan kayak begitu, kepala dinas ada kan, baru ada kepala bidang, terus ada kepala seksi. Nah, itu dibagi-bagi lagi kepala seksi, baru di bawah kepala seksi ada staf. Ya. Nah, biasanya yang melaksanakan kegiatan tersebut, kalau menurut saya yang lebih paham sih, yang lebih paham itu sebenarnya stafnya, karena mereka yang langsung terjun gitu ya kan. Nggak apa-apa sih sama kepala seksi, mungkin kepala seksi lebih banyak memang pengetahuannya dibandingkan dengan staf. Tapi yang biasanya yang sering terjun langsung ke lapangan itu adalah staf. Gitu. Tapi nggak apa-apa, dekati juga lah kepala seksinya gitu kan. Karena kalau misalnya si Fadia mau melakukan penelitian tentang tentang TPA ya, tentang sampah lah ini istilahnya gitu kan, atau kebersihan lingkungan lainnya. Ya nggak apa-apa untuk kalau saya mau dekati kepala seksi itu lebih bagus ya, karena kepala seksi ini nanti bisa menghubungkan ke kepala bidang atau kepala dinas ya. Nah, coba aja dulu.
Tapi kalau misalnya mulai takut untuk mendekati kepala seksi, apalagi kalau kepala seksinya garang gitu kan, ya nggak apa-apa, lakukan dulu pendekatan kepada stafnya ya. Oke. Karena pengalaman ya, kalau misalnya kayak saya dulu melakukan apa namanya ya, PPL ya, LKP ya, adalah LKP gitu ya kan, di sebuah instansi gitu. Jadi kadang yang mahasiswa rasakan, yang kita rasakan itu kita kadang takut pun ketemu sama kepala seksi gitu ya kan. Nah itu satu, takut gitu ya kan. Kemudian kedua, kepala seksi itu kebanyakan sibuknya luar biasa gitu ya. Sibuknya luar biasa gitu. Nah, jadi sama siapa kita melakukan pendekatannya kepada stafnya. Itu sih kalau pengalaman saya ya, dulu waktu saya melakukan praktik belajar lapangan di salah satu instansi. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan, gimana? Siapa sih yang bisa kita dekati gitu untuk mempermudah penelitian kita? Pak Dia judulnya apa? Kalau judul masih rancu sih Pak. Yang jelas kalau misalkan subjeknya sudah ada, kemungkinan besar juga masih kita yang dekatin ntar pas di lapangan itu kami milihnya kayak mungkin kayak pemulungnya gitu Pak. Jadi apanya nanti yang mau dilihat itu? Masih belum ya, masih melakukan survei ya? Iya benar. Oke, baik. Ini kelompok atau individu? Kelompok sih Pak, kebetulan semuanya. Ada lagi? Mungkin ada tambahan atau masih kurang ngerti? Ya, iya Pak. Pak, mohon maaf suaranya kurang jelas ya, atau saya yang bermasalah? Pak, saya ketik aja Pak ya. Oh baik Pak. Teman-teman sudah mengisi absen ya? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oh baik Pak. Ya, siap Pak. Jadi kita dipindahkan untuk ke breakout room ya, karena ada kelas lain.
Baik, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut ya. Ada tambahan dari teman-teman? Dari Sudira ada yang mau ditambahkan tentang pertanyaan kawan-kawan tadi, atau ada lain yang mau disampaikan? Kalau saya sendiri sih kemarin kan sudah melakukan apa ya, observasi penelitian gitu kan, sama dengan Bang Stephen tadi. Kalau saya sendiri ngambil tokohnya itu Pak, orang yang diwawancara itu, yang pertama kita ambil kepala desanya, kita wawancarai kepala desa, kemudian dan kita juga mau bahas kebudayaan, jadi kita ambil tokoh adatnya. Dan dari penjelasan kepala desanya tuh saya nangkapnya dia bahasnya lebih umumnya. Dan kalau kita mau masuk lebih dalam, kita harus terjun langsung ke tokoh adatnya. Seperti itu sih Pak. Berarti ada berapa orang semua informan yang sudah ada 3 orang Pak kalau kelompok saya kemarin. Tadi bersama siapa tadi? Stephen Pak. Oh, Stephen. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Novi ada yang mau ditambahkan? Belum ada Pak, cukup. Kebetulan saya juga satu kelompok yang ke desa dengan Stephen dan Sudira Vihadi Pak. Oke, baik. Pokoknya nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, mungkin di Zoom ini malu-malu ya untuk menyampaikan, nggak apa-apa ditanya di grup. Izin siapa? Elsa, saya sudah dimasukkan di grup. Tadi ada saya ajukan. Tadi saya ada kasihkan link Pak, soalnya tadi waktu saya mau undang Bapak nggak bisa dimasukkan ke dalam grup. Oh, tadi udah ngirim ya? Iya, ada saya kasihkan link Pak. Saya gabung ya. Oke, saya sudah gabung. Nanti boleh ditanya melalui grup itu ya, atau di japri pribadi pun nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini nggak apa-apa ya, sekalian perkenalan lah ya. Boleh ya? Ya Pak. Oke. Si Stephen dari tadi, apa namanya? Saya mendengar suaranya tapi tidak melihat mukanya. Ada Pak, tadi lagi minum. Oke, ya, siap. Si Aufa ini ada? Aufa Rahimi.
Arya Duta, Iya, Pak. ada yang mau ditambahkan? Sejauh ini belum ada, Pak. Udah ada kelompoknya ya? Saya kelompok dengan Tio. Oh, Tio. Oke. Baik. Di Muhammad Rasid, Iya, Pak. ada yang mau ditambahkan? Sejauh ini cukup sih, Pak. Cukup jelas, Pak. Kelompoknya sama siapa? Kemarin berangkat sama Bang Stephen juga, Pak. Oh, oh. Ada berapa kelompok sih? Yang berangkat ke sana sebenarnya ada 2 kelompok, Pak. Cuma dijadikan satu karena satu desa, Pak. Oh, baik. Oke. Si Devi ada yang mau ditambahkan? Devi. Untuk Suaranya putus ya. Arina ada mau ditambahkan? Saat ini belum, Pak. Oh, baik. Fitriani, belum ada, Pak. Destiani, Nggak ada, Pak. Tarisya ada? Cukup, Pak. Cukup apa ini? Maksudnya belum ada, Pak, untuk sekarang. Oke, baik. Azizia, Wah, sejauh ini belum ada, Pak. siapa lagi ya yang belum saya panggil? Amadeus, Sejauh ini sudah cukup, Pak. cukup apa ini? Cukup paham, Pak, sama penjelasannya. Oke, baik. Berarti kalau sudah paham, udah mantap lah di lapangan ya. Oke, Arinda ada? Ya, Ada? ya. Ya, ada yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak, nggak ada, belum ada pertanyaan. Oke, nanti kalau ada tanyakan aja. Ya. Elda ada? Elda? Ada ya? Tio ada? Dari saya cukup sih, Pak. Cukup apa ini? Cukup jelas, Pak, insya Allah, Pak. Oke, yang lain ada? Kalau boleh tahu, kalian ada nggak pernah terpikir untuk melakukan penelitian? Ini kan psikologi ya, fakultas psikologi ya, atau prodi ya, Iya, Pak. prodi psikologi, fakultas Psikologi. Fakultas psikologi juga, Pak. psikologi juga kan. Psikologi ini sebenarnya sama kesehatan berhubungan ya kan, sangat berhubungan kan. Ada nggak pernah kalian terpikir gitu kan mau melakukan survei gitu sama apa namanya anak-anak remaja gitu atau
sama masyarakat lah pokoknya. Ada nggak yang berhubungan sama kesehatan itu? Misalnya, ya Aji, ya. Kalau kepikiran gitu sih ada sih Pak untuk turun gitu dan kan karena psikologi juga ada ilmu yang untuk mempelajari manusia juga gitu. Jadi Iya. ada untuk itu pasti ada Pak, pasti ada kepikiran atau pengen. Iya, maksudnya kalau misalnya ada nanti mungkin kita bisa kerjasama gitu loh untuk melakukan penelitian. Menurut kalian ini kan udah kejadian COVID-19 lah ini ya kan. Banyak nggak masalah psikologi yang terjadi di masyarakat? Banyak nggak masalah-masalah psikologi itu? Banyak. Yang disebabkan oleh COVID-19 ini ada nggak? Banyak kan? Kita kan kalau misalnya contoh nih ya, kejadian COVID-19 ini efeknya akibatnya kan ekonomi masyarakat itu terganggu ya kan. Nah, ada nggak pengaruhnya kalau misalnya kita nggak ada duit nih, nggak ada pemasukan, itu berhubungan ya kan sama psikologi kan. Nah, iya nggak? Dia kan stres, nggak ada duit, ya kan? Nah, sampai-sampai lagi ada yang bunuh diri gitu ya kan karena nggak ada pemasukan, di PHK dari pekerjaan. Bisa loh kalian melakukan penelitian itu. Terus contohnya kayak anak-anak jalanan itu ya kan, kalian bisa menghubungkan masalah kesehatannya dengan psikologinya gitu. Sebenarnya kalau konteksnya untuk kesehatan digabungkan dalam psikologi ini sangat banyak sebenarnya yang bisa diteliti. Mungkin nanti ke depan lah kita bisa kerjasama ya. Kalau misalnya ada yang minat gitu untuk melakukan penelitian tentang masalah kesehatan yang hubungan dengan psikologi, nggak apa-apa, japri aja ke saya, ya. Baik Pak. Oke. Nanti ditunggu loh siapa tadi yang ada rencana itu. Aji Pak, Aji. Iya udah Hakim Pak. Aji Pak. Iya, ditunggu ya Aji. Baik Pak. Iya, ajak kawannya si Tio ya kan. Oh pasti Pak, nanti saya bawa teman-teman. Biar teman-teman juga punya pengalaman gitu Pak. Iya. Nggak saya sendirian gitu. Tadi si Tio semangat ya disebut Aji kan. Ya nggak apa-apa, santai aja. Pokoknya kalau di dalam kelas saya nanti yang kolaborasi dengan Pak Yoga, saya harapkan nggak usahlah terlalu tegang kali ya. Santai aja ya, santai aja. Nanti kalau misalnya saya juga diberikan hak ya sama Pak Yoga untuk untuk memberikan nilai ya untuk kalian, dan mudah-mudahan nanti baguslah semua saya kasih nanti ya. Kemudian pokoknya enjoy lah untuk mata kuliah ini ya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang dimengerti ya nggak apa-apa, kita diskusikan bersama ya. Ya, oke. Katarina ada mungkin kesimpulan kali dari Katarina ada. Tadi siapa ya yang belum saya sebut ya? Katarina, Larasati, belum saya dengar tadi. Muhammad Rashid ini yang mana orangnya? Tadi si Arya Duta udah on cam tadi. Mohon maaf Pak, kamera laptop saya lagi bermasalah Pak, jadi tidak bisa nyalakan kamera Pak. Oke. Si Katarina tadi dari tadi belum nampak sih. Belum ya? Sama Elda.
Oke, ada yang mau ditambahkan? Ada Elsa? Kalau dari saya belum ada sih Pak, tapi mungkin nanti untuk di akhir kelas untuk jangan lupa kita dokumentasi sebentar nanti ya. Satu lagi ya. Kalau boleh tahu kita sudah berapa lama ya mulai ini? Kita tadi awal masuk perkuliahan, apa namanya, pas saya share screen tadi dari jam berapa ya? Ada nggak yang ngambil foto? Kalau nggak salah tadi sih Pak, kayaknya setengah tujuan di sini, jam setengah 7 di sini. Berarti Oh, tadi di sini 17.15 ya, berarti di sana 18.15. Sudah 1,5 jam ya kan? Kita menunggu 1 jam kan? Kita menunggu 1 jam, ditambah 1,5 jam, 2,5 jam udah. Oke, nggak ada lagi pertanyaan atau yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada, biar kita sudahi supaya bisa bisa bersih-bersih lah, kalian bisa istirahat, bisa itu aja sih ya. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada ini apa namanya kalau misalnya di tempat kalian? Counting ya? cutting Pak. Cutting ya. Oke, saya serahkan kepada siapa? Elsa. Iya Pak. Ya, silakan ya. Ya baik teman-teman, terima kasih juga kepada Pak Diman sudah untuk kelas kita sore hari ini. Mungkin tadi saya pesan Pak Yoga kita mau ambil dokumentasi dulu. Tadi minta tolong siapa Fitri ya untuk ambil dokumentasi kita sesi foto bersama kita untuk di akhir kelas ini. Di aba-aba aja Fit 1, 2, 3 gitu. Oke. Ini cuma ada 1 slide ya. Nampak jamnya ya, Fit? Iya, Pak. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih Fitri. Ya mungkin Yes. sekian, mungkin ada tambahan dari Pak Yoga Kak, Pak, atau gimana Pak? Silakan Pak, kalau ada tambahan. Ya, tidak ada, sudah cukup. Kalau sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Adirman. Sama-sama Pak. Mohon maaf Pak tadi ya Pak sudah duluan. Ya, saya juga mohon maaf karena terlambat. Iya Pak, siap. Jadi kata tadi waktu maghrib jadi harus ini dulu gitu. Jadi nggak apa-apa, aman. Jadi teman-teman ini saya kasih ini ya, saya janji sebenarnya kemarin sama Pak Dirman, saya mau mau dampingi beliau untuk membuka gitu. Tapi ternyata karena ada kondisi teknis, jadi saya tidak bisa mengawali. Cuma ini anggaplah saya mengantarkan Pak Dirman untuk ini ya, untuk mengisi kelas. Jadi saya beri wewenang beliau sepenuhnya seperti dosen pengampu. Jadi dosen akademis dan dosen praktis ini punya wewenang yang sama gitu, termasuk memberi nilai gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti mungkin bisa jadi saya tidak ada di dalam kelas, nanti jadi Pak Dirman yang nanti untuk selanjutnya bisa mengawal. Tapi saya juga tidak menutup diri untuk misalkan teman-teman misalkan mau ketemu secara offline gitu, misalkan mau tanya-tanya apa gitu, silahkan gitu. Pokoknya baik-baik ya sama Pak Dirman ya. Kalau ada yang nakal jewer aja Pak itu. Siap. Iya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang belum on cam bisa untuk selanjutnya bisa on cam ya, untuk lebih menyemarakan kegiatan praktisi mengajar.
Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, tidak ada ya. Kalau bisa tadi jadi gini, yang paling penting, yang termasuk penting itu nanti pokoknya saat awal kelas itu jam awalnya difoto bersama dulu. Jadi ada foto bersama di awal perkuliahan sama di akhir perkuliahan. Nah, kalau di akhir perkuliahan tadi kan sudah yang sama Fitri tadi. Untuk selanjutnya harus ada tuh, jadi ada dokumentasi yang menunjukkan ada pukulnya jam berapa dimulainya kelas dan jam berakhirnya kelas. Nah, kalau bisa tadi coba dicek-cek kira-kira ada nggak yang dokumentasikan kelas pas awal dimulainya perkuliahan gitu. Untuk sebagai dokumentasi di dashboard praktis mengajar. Kalau saya sih itu aja. Saya kembalikan ke Sekda. Sekali lagi terima kasih Pak Dirman sudah bersedia bergabung di kelas yang luar biasa ini. Terima kasih Pak, terima kasih kembali. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih kembali. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk kelas kita sore hari ini. Terima kasih juga Pak Dirman. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan kita sesuai jadwal ya. Iya, Pak.